Wawancara dan observasi humanistik. Pendekatan humanistik, utamanya aliran Rogerian, di sini dikembangkan oleh Carl Rogers, di mana penekanan pada hubungan antar manusia dan pengembangan keterampilan interpersonal dengan prinsip personal encounter ini menjadi hal yang utama. Tujuan penggunaan pendekatan ini yaitu meningkatkan kesadaran atau awareness klien melalui interaksi pewawancara dengan klien, kemudian memfasilitasi pemahaman klien terhadap dirinya, dan meningkatkan kualitas interaksi klien dengan orang lain. Jadi poin yang ketiga ini dapat terperoleh jika ada interaksi antara klien dengan psikolog itu yang juga memberikan kesempatan bagi klien untuk meningkatkan kesadaran dirinya. Rogers mengemukakan bahwa ada 3 sikap mendasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan hubungan yang sifatnya fasilitatif antara klien dengan konselor atau psikolog. Yang pertama adalah sikap yang nyata, apa adanya atau genuine. Kemudian yang kedua, adanya penghormatan, penerimaan, dan kepercayaan. Serta yang ketiga adalah pemahaman yang empatik. Ketiga sikap tersebut merupakan cara yang sederhana namun sangat mujarab dalam proses penggalian data. Sehingga hal ini merupakan syarat yang perlu dikuasai oleh pewawancara jika ia hendak menggunakan pendekatan humanistik ini. Sehingga keberhasilan penggalian data melalui wawancara sangat dipengaruhi oleh keterampilan komunikasi interpersonal yang dimiliki oleh si pewawancara. Kedalaman dan kekayaan data dipengaruhi oleh bagaimana sikap pewawancara terhadap kliennya dengan menunjukkan ketiga hal yang telah saya sebutkan tadi. Untuk itu, pewawancara perlu peka terhadap yang pertama, bagaimana klien membentuk makna dari kata-kata yang diucapkannya, serta peran-peran apa yang ia sajikan melalui kisah yang disampaikan. Kemudian yang kedua, perspektif atau sudut pandang yang digunakan klien dalam bercerita. Dengan demikian, sesuai dengan tujuan pertama tadi yaitu meningkatkan self-awareness pada klien, maka klien mendapatkan penguatan dalam proses eksplorasi pengalaman-pengalaman tadi ya, yang barangkali ada pengalaman-pengalaman yang sebelumnya ia tolak tidak dapat terartikulasikan dengan baik atau terformulasikan dengan baik. Nah, dalam proses wawancara dengan konselor atau dengan psikolog, nah klien dapat menemukan area-area tersebut. Klien memperoleh pemahaman yang relevan tentang kehidupannya, begitu ya. Nah, adapun observasi di sini adalah menangkap perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan konten pembicaraan. Nah, mengapa sesuai dan tidak sesuai? Karena ketika sesuai artinya itu adalah sebagai sebuah penekanan, begitu ya, ada bukti penguatan begitu antara apa yang disampaikan secara lisan dengan perilaku yang ditunjukkan. Nah, ketika ini tidak sesuai, maka hal tersebut juga tetap menjadi sebuah data bagi psikolog atau konselor atau pewawancara humanistik untuk mengkaji atau menggali ya lebih dalam lagi mengenai apa yang sebenarnya terkandung atau tersembunyi atau tersirat ya melalui kata dan juga melalui perilaku itu tadi yang tampak berbeda. Sehingga bisa saja ada data yang tidak sinkron yang kemudian kita probing tadi itu barangkali misalnya saja ketika ia menyampaikan konten cerita yang sedih tetapi ekspresi wajahnya dia justru sering tertawa begitu. Nah, itu adalah upaya dari klien untuk melakukan masking ya. Dia berupaya untuk menutupi apa yang sebenarnya ia rasakan. Nah, dengan demikian, konselor perlu peka untuk menangkap hal tersebut, tidak semata-mata mencerna kata per kata yang disampaikan oleh klien. Dalam proses wawancara dan observasi menggunakan pendekatan humanistik, kemudian yang
paling penting lagi untuk dicermati adalah kemampuan active listening, yaitu mendengarkan secara aktif dan efektif. Sehingga kalau tadi yang saya sampaikan ada perbedaan antara apa yang dikatakan dengan ekspresi nonverbal yang ditunjukkan, ya, pewawancara peka untuk menangkap adanya perbedaan tersebut dan memberikan kesempatan kepada klien untuk mengeksplorasi lagi apa yang sebenarnya ia rasakan. Penting bagi pewawancara untuk paham dulu tujuan dari proses mendengarkan itu apa. Nah, di sini ada 3 hal ya tujuan dalam mendengarkan. Yang pertama adalah mendengarkan untuk kesenangan, yang kedua mendengarkan untuk mendapatkan informasi, dan yang terakhir adalah mendengarkan untuk membantu. Sesuai peran sebagai konselor atau psikolog dalam menggali, melakukan wawancara dan observasi, tentu tujuan dari mendengarkan ini lebih banyak pada poin yang kedua dan poin ketiga, yaitu mendengarkan untuk mendapatkan informasi dan mendengarkan untuk membantu. Baik, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, mendengarkan untuk mendapatkan informasi di situ, maka masih ya fokusnya adalah berada pada diri si pewawancara, yaitu pewawancara ingin mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya mengenai klien. Nah, hal ini perlu diseimbangkan dengan tujuan wawancara yang ketiga, yaitu mendengarkan untuk membantu, bahwa informasi-informasi yang kita peroleh itu kita gunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai diri individu tersebut, ya, diri klien, sehingga kita dapat mendapatkan informasi penting yang dapat mengarahkan kita kepada simpulan diagnosis. Nah, simpulan diagnosis ini akan menjadi penting sekali untuk pertimbangan kita melaksanakan intervensi. Namun demikian, proses ketika kita mendengarkan itu tidak selalu lancar atau tidak selalu mulus. Ada hambatan-hambatan dalam proses mendengarkan. Ada hambatan yang sifatnya itu adalah eksternal, ya, ketika menggunakan pendekatan humanistik, ya, dengan kita menunjukkan sikap yang nyata, genuine, apa adanya, dan empatik, itu akan dirasakan sebagai sebuah situasi yang nyaman bagi klien, ya, sehingga klien kemudian bercerita banyak sekali, ya, panjang lebar. Nah, situasi yang seperti itu akan mengakibatkan kelebihan beban pesan pada kita yang mendengarkan, begitu ya. Kemudian ketika informasi itu sangat banyak sekali, ya, kita mengalami kelebihan beban di situ. Nah, barangkali juga akan berkaitan dengan kerumitan dari pesan itu, ya, apabila yang disampaikan itu menjadi sangat kompleks begitu. Ya, kemudian kalau poin yang ketiga dari hambatan eksternal ini adalah dari gangguan lingkungan sekitar. Bila kita melaksanakan proses wawancara itu di lingkungan yang kurang kondusif, ya, misalnya karena terlalu ramai begitu ya, ada banyak orang yang lalu lalang atau banyak suara-suara distraktor lainnya yang mengganggu proses wawancara, dan pastinya akan mengganggu proses si konselor ini untuk mencerna informasi yang disampaikan oleh klien. Hambatan mendengarkan berikutnya datang dari internal yang berkaitan dengan diri si pewawancara, ya, dalam proses wawancara itu. Yang pertama adalah ketika pewawancara ini sibuk sendiri sehingga mengurangi fokus dan perhatian pada lawan bicara. Nah, biasanya ini terjadi ketika saat menyimak cerita klien, pewawancara menemui bahwa cerita klien tersebut memiliki beberapa kesamaan dengan cerita di dalam kehidupan pewawancara sendiri. Nah, hal itu memunculkan atau memicu adanya perasaan-perasaan, ya, sentimen-sentimen personal dari diri pewawancara. Kemudian ada prasangka, ya, prasangka dalam hal ini ketika pewawancara kurang mampu untuk bersikap netral sehingga memberikan prasangka, memberikan label-label tertentu kepada klien, ya, berdasarkan cerita yang disampaikan oleh klien tersebut.
Kemudian juga hambatan internal adalah ketika kondisi pewawancara sedang tidak sehat begitu ya, misalnya sehingga malas mendengarkan, bosan gitu ya, atau kurang tertarik dengan isi pembicaraan uh, klien. Dan yang terakhir adalah gagal mengakomodasi gaya mendengarkan yang berbeda. Biasanya ini terkait juga dengan sensitivitas budaya, misalnya bahasa yang kurang dapat difahami, kemudian dialek-dialek begitu ya, terkait dengan asal muasal geografis begitu ya, misalnya yang itu juga tidak serta-merta dapat dengan mudah difahami oleh pewawancara apabila memiliki latar belakang yang berbeda dengan kliennya. Hambatan dalam proses mendengarkan ini tadi kemudian akan memunculkan bentuk perilaku tidak mendengarkan dari konselor atau dari pewawancara ya. Barangkali dia tetap berada dalam situasi itu, tapi konselor tadi atau psikolog tadi ya berpura-pura mendengarkan saja padahal sebenarnya tidak. Nah, ini adalah sikap mental begitu ya teman-teman, yang mana konselor tadi sebenarnya hanya killing time saja, hanya menghabiskan waktu saja, tetapi tidak benar-benar menyimak apa yang disampaikan. Atau kemudian muncul sikap memonopoli atau mendengarkan selektif begitu ya, ketika hanya menangkap informasi-informasi yang menurutnya penting untuk dia catat ya, tetapi kemudian tidak peka sehingga mengabaikan informasi-informasi yang disampaikan oleh klien di luar hal yang ingin diketahui oleh si pewawancara. Kemudian bentuk tidak mendengarkan lainnya adalah mendengarkan yang sifatnya defensif dan bahkan bisa mengarah kepada tindakan yang menyerang justru ya, ketika tadi konselor dipengaruhi oleh prasangka dan label kepada klien begitu, sehingga justru malah merasa apa yang disampaikan oleh klien tadi bertentangan dengan value-nya sendiri, dan kemudian barangkali juga bisa muncul ke perdebatan-perdebatan dengan klien begitu ya. Nah, hal ini harapannya tidak dialami ya oleh teman-teman sebagai konselor, karena kita tetap perlu ingat bahwa posisi kita di sini adalah posisi yang netral begitu, posisi yang penuh kepercayaan kepada klien dan penuh penghargaan, sehingga aktivitas yang kita lakukan ini tadi berdasarkan pemahaman sikap empatik begitu. Nah, kemudian bentuk tidak mendengarkan lainnya adalah mendengarkan secara harfiah saja. Jadi mengabaikan faktor behind the words begitu ya, misalnya di balik kata-kata itu ya sebenarnya apa pesan tersirat yang hendak disampaikan oleh klien. Kalau kita kaji, ada banyak tujuan ya dalam mendengarkan ini, terlepas dari 3 tujuan utama proses mendengarkan yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, ada 4 dimensi yang perlu dipertimbangkan. Di sini ada participatory versus passive listening, empathic versus objective listening, non-judgmental versus critical listening, dan surface versus deep listening. Nah, kata-kata yang saya tandai dengan warna kuning ini adalah sudut pandang yang lebih baik ya dianjurkan untuk digunakan oleh para konselor atau para psikolog atau pewawancara yang menggunakan pendekatan humanistik, di mana di sini partisipatori artinya dia berperan aktif ya, ikut terlibat aktif dalam proses mendengarkan itu dengan bentuk-bentuk kemudian micro skill yang digunakan itu tadi menunjukkan kepada klien bahwa konselor ada dan hadir gitu ya mendampinginya. Kemudian yang kedua, empathic versus objective listening, itu adalah penggunaan sudut pandang ya. Tadi teman-teman ketika empathic berarti kita mendasarkan sudut pandang ini adalah dari sudut pandang klien. Kita berusaha memahami dari sudut pandang klien. Kemudian non-judgmental ya, kita menangkap informasi itu tadi tanpa prasangka, tanpa judgment, tanpa penilaian apapun, sehingga kita tidak mengkritisi apa yang disampaikan oleh klien. Dan terakhir ya, untuk menangani tadi yang disebutkan ada beberapa bentuk tidak mendengarkan, itu adalah deep listening.
Jadi tidak sekedar mendengarkan kata yang disampaikan ya, sehingga kita menjadi pendengar yang sifatnya harfiah saja, tetapi kita berusaha untuk menyimak ya apa yang sebenarnya disampaikan oleh klien melalui depth listening. Dalam pandangan humanistik perlu keterampilan interpersonal yang efektif ya, sehingga konselor dapat menyelami dunia klien ya, atau tadi seperti yang saya sampaikan adalah menggunakan point of view dari klien ya, kita bersikap empatik. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh konselor jika menggunakan pendekatan ini adalah yang pertama openness, yaitu kesediaan oleh oleh konselor untuk melakukan self disclosure. Kedua, ini terkait dengan bagaimana konselor memberikan respon yang jujur. Dan ketiga, mengakui adanya perasaan dan kita bertanggung jawab atas perasaan yang kita alami ya. Barangkali tadi seperti yang saya jelaskan, ada pernyataan klien atau ada cerita yang disampaikan oleh klien itu yang mirip-mirip dengan kisah kita. Nah, dengan demikian wawancara humanistik itu perlu menyadari juga adanya perasaan-perasaan atau sentimen yang muncul di dalam dirinya. Ya, kalau untuk konselor yang dalam masa training atau masa pendidikan, maka penting bagi dia kemudian untuk mengkonsultasikan hal tersebut kepada supervisor. Yang kedua adalah empati. Ya, to empathy with someone is to feel that as a person feels. To experience what other is experiencing from that person point of view without losing your own identity. Artinya tadi berkaitan dengan perspektif taking ya, bahwa kita mencoba melihat dari sudut pandang dia. Namun dalam empati ini kita tidak kehilangan identitas kita atau sudut pandang kita tadi, sehingga dapat tetap bersifat dan bersikap netral begitu ya, tidak terhanyut dalam apa yang disampaikan oleh klien. Poin ketiga yang perlu dipertimbangkan oleh konselor adalah supportiveness, yaitu menunjukkan dukungan melalui komunikasi yang bersifat deskriptif daripada evaluatif ya, dan profesional daripada sifat yang kaku atau sifat yang pasti. Jadi kita memberikan dukungan itu tadi kita stated, kita sampaikan begitu dalam upaya deskriptif, misalnya dengan mengatakan ya betul sekali, atau ya memang refleksi-refleksi begitu ya, ya memang rasanya sangat tidak menyenangkan ya gitu. Ada bentuk-bentuk refleksi dari keterampilan mikro yang dapat digunakan oleh konselor. Kemudian yang keempat adalah positiveness ya, di mana di sini komunikasi positif akan melibatkan dua hal, yaitu attitudinal positiveness dan compliment. Attitudinal positiveness yaitu menyampaikan penghargaan positif kepada orang lain, baik kepada diri sendiri, dan compliment adalah acknowledging the existence, ya mengakui keberadaan. Nah ini kalau kita kaitkan dengan penggunaan microsil dapat kita gunakan misalnya dengan paraphrasing ya, dengan refleksi isi, dengan refleksi emosi, refleksi empati begitu ya, sehingga klien merasa bahwa ia benar-benar didengarkan dan apa yang ia sampaikan dapat difahami oleh konselor atau pewawancara. Dan yang terakhir adalah equality, yaitu kesetaraan dalam proses komunikasi ini ya, sehingga meminimalkan sikap defensif. Pewawancara atau konselor yang menggunakan pendekatan humanistik di sini tidak merasa lebih paham mengenai apa yang terjadi pada klien. Justru sebaliknya, ia merasa dan meyakinkan kepada klien bahwa klienlah yang memiliki informasi utama mengenai kehidupan dia. Nah, peran dari pewawancara, fasilitator ataupun konselor yang menggunakan pendekatan humanistik di sini adalah sebagai cermin saja atau sebagai pemantik begitu ketika klien mengalami kesulitan untuk mengeksplorasi dan mengelaborasi cerita-cerita pengalaman di dalam hidupnya. Nah, konselor ini akan membantu klien untuk mengarahkan
cerita-cerita itu tadi sehingga lebih runtut, lebih difahami dan lebih dapat diterima ya. Kembali ke tujuan utamanya tadi yaitu untuk mencapai self awareness. Keterampilan observasi di sini juga menjadi hal yang penting ya, karena menjadi satu paket dalam proses wawancara. Kita juga secara langsung akan mengamati perilaku yang ditunjukkan oleh klien. Yang kita tangkap adalah respon nonverbal dan juga respon verbal. Ya, respon nonverbal kita lihat kesesuaiannya dengan respon verbal yang diucapkan ya. Ada kontak mata, mimik wajah, gestur, paralanguage ya. Ada juga mengenai jarak, bagaimana dia memposisikan duduk atau jarak dari konselor misalnya, kemudian respon perilaku nonverbal yang lainnya. Ya, ada beberapa hal yang dapat menjadi panduan untuk teman-teman untuk dapat dicermati dalam observasi. Itu adalah cara duduk, jarak duduk tadi ya, sudah saya sampaikan. Posisi duduknya apakah berubah-ubah atau tetap pada posisi tertentu, kemudian ada gerakan-gerakan, ada ekspresi wajah, cara bicara ya. Reaksi-reaksi emosional, apakah dalam bentuk tertawa, menangis, atau flat ya tanpa ekspresi, dan juga apabila klien memunculkan gerakan tiba-tiba perlu kita cermati pada saat itu konten pesan verbal apa yang ia sampaikan. Nah, kemudian observasi ini terletak pada status kini ya, artinya pada saat konselor bertemu ya dengan klien itu tadi, yaitu misalnya ada kesan pertama apa begitu ya pada saat bertemu ya. Kemudian menggambarkan status kini ini mencakup beberapa ekspresi nonverbal yang baik itu sifatnya statis maupun dinamis. Nah, di sini ada penjelasan yang sifatnya statis itu apa dan ekspresi nonverbal yang sifatnya dinamis begitu ya. Baik teman-teman, itulah materi kita kali ini. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa pada materi berikutnya.